Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan etis praktis dalam etika bisnis dan profesi. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Febriani Sekar, kemudian Angela Merici, Dinda Ayuwandira, Halimatus Sa'diyah, Silvira Chandra, dan Natania dari Suara. Baik, yang pertama adalah pendekatan filosofis, sebuah ikhtisar, konsekuensialisme, deontologi, dan etika kebajikan. Masing-masing dari 3 pendekatan memberikan kontribusi yang berbeda-beda dalam menghasilkan pendekatan yang berguna dan dapat dipertahankan untuk mengambil keputusan etis dalam berbisnis atau kehidupan pribadi. Namun, karena beberapa prinsip dan teori filosofis bertentangan dengan aspek lain dan tampak bertentangan dengan praktik bisnis yang dapat diterima, khususnya dalam beberapa budaya sudut pandang atau pertimbangan yang ditujukan oleh ketiga pendekatan filsafat untuk menentukan etikalitas suatu tindakan dan panduan pilihan yang harus dibuat. Materi yang selanjutnya adalah konsekuensialisme, utilitarianisme atau teleologi. Konsekuensialisme bertujuan untuk memaksimalkan hasil akhir dari sebuah keputusan. Pendekatan ini mengharuskan untuk menganalisis keputusan dalam hal kerugian dan manfaatnya bagi pemangku kepentingan dan untuk mencapai sebuah keputusan yang menghasilkan kebaikan dalam jumlah yang besar. Kemudian, utilitarianisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Konsekuensialisme dan utilitarianisme berfokus pada hasil atau akhir dari suatu tindakan. Teori-teori tersebut sering dianggap sebagai teleologis. Deontologi disebut juga etika kewajiban. Menurut etika deontologi yang berasal dari kata Yunani, deon yang berarti kewajiban atau suatu tindakan itu dipandang benar bila tindakan itu terjadi sesuai dengan norma yang berlaku. Deontologi berbeda dari konsekuensialisme dalam artian bahwa deontologis berfokus pada kewajiban atau tugas motivasi keputusan atau tindakan, bukan pada konsekuensi dari tindakan. Etika deontologi mengambil posisi bahwa kebenaran bergantung pada rasa hormat yang ditunjukkan dalam tugas serta hak dan kejadian dan keadilan yang dicerminkan dari tugas-tugas tersebut. Etika kebajikan. Konsekuensialisme menekankan konsekuensi dari sebuah tindakan dan deontologi menggunakan tugas, hak, dan prinsip-prinsip sebagai panduan untuk memperbaiki perilaku moral. Sedangkan etika kebajikan berkaitan dengan aspek yang memotivasi karakter moral yang ditunjukkan oleh para pengambil keputusan. Tanggung jawab khususnya kesalahan atau layak dianggap salah, baik moralitas dan hukum, memiliki 2 dimensi, yaitu actus reus atau tindakan yang salah dan mens rea, pikiran yang salah. Sniff test dan aturan praktis umum atau tes awal etikalitas sebuah keputusan. Sniff test untuk pengambilan keputusan etis. Pertanyaan pertama, akankah saya merasa nyaman jika tindakan atau keputusan ini muncul di halaman depan surat kabar nasional besok pagi? Yang kedua, akankah saya bangga dengan keputusan ini? Yang ketiga, akankah orang terdekat saya bangga dengan keputusan ini? Yang keempat, apakah tindakan atau keputusan ini sesuai dengan misi dan kode etik perusahaan? Dan yang terakhir, apakah hal ini terasa benar bagi saya? Yang selanjutnya, sniff test dan aturan praktis umum. Tes awal etikalitas sebuah keputusan. Aturan praktis untuk pengambilan keputusan etis. Yang pertama, golden rule, yaitu perlakuan orang lain seperti Anda ingin diperlakukan. Yang kedua, etika intuisi, yaitu lakukan apa yang firasat Anda katakan untuk Anda lakukan. Yang ketiga, etika profesi, lakukan hanya yang bisa Anda jelaskan di depan komite dari rekan-rekan profesional Anda. Yang keempat, prinsip utilitarian, yaitu lakukan yang terbaik untuk jumlah terbesar. Yang kelima, prinsip kebajikan, yaitu lakukan apa yang menunjukkan kebajikan yang diharapkan. Yang keenam, imperatif kategoris, yaitu jangan mengadopsi prinsip-prinsip tindakan kecuali prinsip-prinsip tersebut dapat tanpa adanya inkonsistensi diadopsi oleh orang lain. Yang terakhir, peraturan pengungkapan, yaitu jika Anda merasa nyaman dengan tindakan atau kepatuhan setelah bertanya pada diri sendiri, apakah Anda keberatan jika semua rekan, teman, dan keluarga Anda menyadari hal itu, maka Anda harus bertindak atau memutuskan. Permasalahan dalam pengambilan keputusan etis.
Yang pertama, mengambil keputusan dan tindakan. Yang kedua, masalah bersama. Yang ketiga, mengembangkan aksi yang etis. Yang keempat, kekeliruan dalam mengambil keputusan etis. Langkah-langkah mengambil sebuah keputusan etis. Pertama, identifikasi fakta dan semua kelompok pemangku kepentingan serta kepentingan yang mungkin akan terpenuhi. Membuat peringkat para pemangku kepentingan serta kepentingan mereka, identifikasi yang paling penting dan lebih mempertimbangkan mereka dalam analisis. Menilai dampak dari tindakan yang diusulkan pada setiap kepentingan kelompok pemangku kepentingan berkenaan dengan kekayaan mereka, keadilan perlakuan, dan hak-hak lainnya. Pemecahan masalah etis kasus usulan penyesuaian audit Castle Manufacturing Incorporation. Dalam kasus ini, seorang auditor mengusulkan bahwa penyesuaian $1 dilakukan untuk meningkatkan probabilitas klien Castle Manufacturing Incorporation. Namun Larry, CFO perusahaan tersebut menolak dan mengusulkan dampak keuntungan dimaksudkan pada tahun depan untuk mendapatkan keuntungan tawar-menawar dengan serikat perusahaan yang akan menggunakan angka laba untuk menegosiasikan perjanjian 5 tahun yang baru. Joyce Tang, auditor dari Bennett & Sang, harus memutuskan apakah usulan tersebut akan menggeser penyesuaian ke tahun berikutnya itu adalah etis. Apakah benar tindakan dengan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atas laporan audit jika CFO tetap berpegang teguh pada proposalnya. Kemudian, identifikasi permasalahan. Kasus ini pada dasarnya adalah usulan perusahaan manufacturing kepada seorang auditor agar pencatatan keuntungan penyesuaian sebesar $1,5 juta ini dicatat sebagai keuntungan di tahun berikutnya. Namun hal ini tidak jelas pencatatan dalam bentuk materi atau tidak. Auditor harus memutuskan apakah hal tersebut tetap etis jika dilakukan penggeseran pencatatan. Jika tidak, ia harus meyakinkan CFO untuk mencatat penyesuaian atau melakukan pelaporan audit yang memenuhi syarat. Dan juga masalah lain yang timbul adalah dampak terhadap para pemangku kepentingan, di mana hal ini terbukti dari pemeringkatan bahwa kekuatan hak-hak hukum tidak sesuai dengan peringkat kemampuan para pemangku kepentingan untuk bertahan dari keputusan atau reaksi publik jika keputusan penundaan pencatatan tersebut diketahui oleh publik. Para pembuat keputusan ini tidak bijaksana jika hanya berfokus pada legalitas dari posisi pemangku kepentingan. Kemungkinan jika adanya whistleblower yang altruistik mengungkapkan hal tersebut kepada tim tawar serikat pekerja, hasilnya kemungkinan berita yang valid biasanya jauh lebih tinggi daripada penilaian si pengambil keputusan tersebut. Kemudian, analisis permasalahan. Secara legalitas, mengingat keputusan untuk menunda penyesuaian merupakan sesuatu yang samar dan masih abu-abu. Mungkin akan dinyatakan sebagai sesuatu yang wajar dalam pengadilan hukum. Namun, hal ini akan melibatkan biaya hukum, kesaksian saksi ahli, komitmen waktu, dan potensi karena harus mengejar terdakwa lain untuk restitusi dan sebagainya. Kemudian dilihat dari segi probabilitas, penundaan ini memang dapat meningkatkan laba perusahaan sepanjang kontrak jika dividen total meningkat sebesar $1 juta per tahun. Namun jika itu diketahui, serikat akan membalasnya dan bahkan akan terjadi penawaran yang lebih alot. Tuntutan hukum akan muncul terhadap perusahaan. Pemerintah juga mungkin akan mengenakan hukuman, pajak, dan denda. Oleh karena itu, mengenai probabilitas menjadi tidak pasti. Analisis ini menunjukkan bahwa penundaan pencatatan yang diusulkan mungkin sah di mata hukum, tetapi mungkin tidak menguntungkan, adil, atau menghormati hak-hak pemangku kepentingan. Tentu saja pemeriksaan hanya pada kerangka waktu 1 tahun akan terbukti menyesatkan. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mencapai keputusan konklusif dalam banyak hal, dan bahkan mungkin diperlukan refleksi untuk mempertimbangkan hal yang ada di antara kepentingan berbagai pihak itu sendiri. Dampak terhadap hak asasi. Tentu sejumlah keputusan yang diusulkan berdampak negatif terhadap hak pemegang saham dalam hal kehidupan, privasi, kesehatan, atau bahkan harga diri. Tidak ada kehidupan yang dipertaruhkan di sini, bahkan karyawan menjadi penerima amal terakhir untuk hal tersebut. Dari sisi keadilan, jelas hal ini merugikan beberapa kelompok yang berkepentingan. Jika diketahui publik, maka mengakibatkan tuntutan hukum dan perusahaan tersebut makin bernilai jelek di masyarakat. Dan untuk seorang auditor ini dinilai sebagai suatu kegagalan karena memberikan kredibilitas yang tidak sesuai sehingga merugikan masyarakat. Tidak ada kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di sini karena mungkin penundaan pencatatan keuntungan $1,5 juta ini hanya 5% dari laba setelah pajak sebelum penyesuaian. Penyebab masalah. Kepentingan pribadi pemangku kepentingan jelas menjadi yang utama di sini. Kemungkinan kasus ini adalah pengambilan keputusan baik jangka panjang atau jangka pendek yang dituju untuk keuntungan semata.
dan juga pemikiran terhadap hasil dari keseluruhan dari manfaat bersih yang mungkin dinikmati semua pemangku kepentingan. Seringkali hal ini juga bertambah dinikmati oleh para pemegang saham, sehingga pengambil keputusan kasus ini memproyeksikan hasil yang mungkin timbul dari keputusan tersebut. Dalam hal ini, kami tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengembangkan perkiraan biaya dan manfaat yang terkait dengan posisi dari banyak pihak. Intinya adalah kesadaran atau cara pemikiran yang salah bagi pengambil keputusan ataupun pihak lain yang terkait yang membuat masalah ini terjadi. Jika saja tidak terlalu berambisi mencari keuntungan dengan penundaan pencatatan guna menarik investor untuk kontrak pembaharuan 5 tahun ke depan, mungkin hal-hal di atas tidak terjadi. Di sini peran auditor juga sangat penting. Jadilah seorang audit profesional yang mengedepankan nilai etis, kejujuran, serta memiliki kredibilitas yang tinggi terhadap kebenaran pencatatan laporan keuangan. Hasil yang diinginkan pada kasus ini tentu berbeda dari berbagai pihak. CFO perusahaan beserta seluruh pemangku kepentingan ingin keuntungan sebesar-besarnya dengan penundaan pencatatan di tahun depan untuk mencari investor dalam pembaharuan kontrak 5 tahun ke depan. Sedangkan auditor ingin menghindari hilangnya reputasi untuk profesinya. Tetapi di sisi lain, ia ingin tetap melanjutkan audit klien yang sehat. Tidak dijelaskan lebih informasi apakah hasil dari keputusan yang diambil, apakah menyetujui usulan perusahaan manufacturing tersebut dengan mengatasnamakan probabilitas berbagai pihak. Meskipun benar demi keuntungan, saya tetap tidak menyetujui tindakan tersebut, karena merupakan suatu tindakan penipuan, di mana pencatatan keuangan tidak ditulis sesuai dengan sebenar-benarnya atau dipalsukan. Hal ini merugikan banyak pihak dan juga kecurangan terhadap pembayaran pajak yang tidak sesuai akibat pengakuan keuntungan yang lebih rendah. Dari segi waktu, 1 tahun dirasa sudah cukup dalam melihat penipuan atau pemalsuan audit laporan keuangan di suatu perusahaan. Memang hanya 1 tahun, tapi tetap saja audit tersebut tidak dapat diulang kembali dan menjadi catatan merah bagi perjalanan perusahaan itu sendiri. Beberapa pendekatan pengambilan keputusan etis dalam kasus ini, misalnya filosofis atau yang digunakan dengan penilaian motivasi, kebijakan, dan sifat. Karakter pendekatan 5 pertanyaan, standar moral, dan pasti. Jika beberapa keputusan dinilai tidak etis, keputusan atau tindakan yang diusulkan bisa dimodifikasikan untuk mencegah atau menghapus elemen yang tidak etis. Selanjutnya yaitu penerapan pendekatan dengan 5 pertanyaan. Yang pertama, probabilitas, yaitu mengatasnamakan keuntungan atau profit. Sebaiknya benar-benar dilihat keuntungan di sini untuk siapa. Apakah hanya pihak pemangku keputusan, dan jika merugikan berbagai pihak, sebaiknya tidak dilakukan. Yang kedua yaitu legalitas. Dilihat juga apakah hal putusan berdampak pada hukum tertentu dan menimbulkan hal-hal negatif, di mana bisa dilakukan penuntutan, denda, dan sebagainya yang justru lebih merugikan dan harus mengeluarkan lebih banyak uang, serta penilaian buruk terhadap perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu keadilan. Tentu jangan mengambil keputusan yang tidak adil terhadap berbagai pihak dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan terhadap apa-apa yang kita lakukan. Yang keempat, dampak terhadap hak asasi. Hak berbagai pihak harus terpenuhi dengan baik, misalnya karyawan tidak boleh diperlakukan tidak sesuai, begitu juga hak mendapatkan peningkatan upah apabila tingkat laba keuntungan perusahaan juga tinggi. Bukan seperti pada kasus ini, malah melakukan pencatatan yang sebenarnya tinggi labanya. Yang kelima yaitu pemberian kontribusi. Apakah keputusan yang diambil berdampak misalnya pada pertumbuhan berkelanjutan dan tidak merugikan berbagai pihak pastinya. Selanjutnya yaitu putuskan solusi terbaik. Solusi terbaik sebenarnya adalah kesadaran yang tinggi bahwa hal ini adalah masalah bersama. Selain itu juga semua pendekatan penilaian dianggap telat sesuai dalam solusi pemecahan kasus. Namun lebih baik jika ditambah dengan penilaian motivasi, kebajikan, serta sifat karakter yang terlibat dan ditunjukkan oleh tindakan yang dibandingkan dengan yang diharapkan. Pada kasus ini, Joyce Tang, si pembuat keputusan, penilaian ini akan mengikutinya. Dalam putusan ini, tampaknya tidak ada banyak ruang yang melakukan re-energizing untuk memberi dampak yang lebih etis sehingga harus dihadapi apa adanya. Kemudian, rencana dan implementasi solusi.
Meskipun keputusan yang diusulkan tampaknya mencangkup beberapa probabilitas dan sejalan GAAP serta hukum, tampaknya tidak adil atau benar bagi beberapa pemangku kepentingan. Tindakan yang diusulkan tidak sesuai dengan ekspektasi terhadap motivasi, kebajikan, atau sifat etis dan dapat menimbulkan reaksi negatif yang signifikan bagi direksi, auditor, dan profesi audit. Implementasi pada kasus ini adalah auditor harus menjelaskan semua kasus yang terjadi kepada komite audit dewan direksi. Jika komite audit setuju dengan manajemen untuk mengecualikan uang 1,5 juta dolar, dewan harus dianjurkan dan auditor harus berkonsultasi di dalam perusahaannya untuk mencapai posisi konsensus. Apakah akan memberi laporan audit yang memenuhi syarat atau tidak. Dengan cara ini, keputusan tersebut dapat dibagi di antara mereka yang akan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.